Gimana Bu Yesi? Izin menghadap Ibu, maksud dan tujuannya ingin mohon izin untuk mengajak teman-teman untuk melakukan diskusi tentang penyampaian diseminasi budaya positif untuk pemenuhan tugas guru penggerak dan akan diterapkan di kelas saya. Oh ya, itu program yang bagus dan saya harap tidak hanya di kelas Bu Yesi saja diterapkan tentang budaya positif itu, dan saya juga berharap Ibu Yesi juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelas yang lain supaya kelas yang lain juga bisa menerapkan budaya positif terhadap anak kita semua, bukan hanya terpacu di kelas Bu Yesi saja, bisa semua, jadi semua anak bisa menerapkan budaya positif yang Bu Yesi terapkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ke kelas lagi Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Rekan Kamal yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi bersama rekan-rekan guru, dan kepada rekan-rekan guru saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi pada hari ini. Pada hari ini saya ingin berbagi pengalaman diseminasi budaya positif tentang disiplin positif, segitiga diskusi dan sebagainya. Diseminasi itu sendiri yaitu menyebarkan informasi atau berbagi praktik baik tentang hal-hal yang akan disampaikan. Dalam hal ini yang akan disampaikan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah hal baik yang mencakup nilai dan perilaku serta tutur kata yang baik yang akan kita mulai disiplinkan kepada anak. Yaitu budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Adapun yang dimaksud dengan stimulus respon yaitu proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seorang terhadap rangsangan yang dihadapinya. Contohnya yaitu misalkan seorang murid menganggap sesuatu itu berbeda. Misalnya si A menganggap media itu kayak seperti mendengarkan radio. Misalkan si A, bagi si A suara radio itu kencang, bagi si B biasa saja. Itu yang dimaksud dengan stimulus respon. Kemudian yang kedua disiplin positif. Disiplin positif yaitu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Selama ini kita kan menerapkan disiplin, agar anak disiplin kita sering memberi hukuman atau hadiah. Kalau misalkan bisa mengerjakan sesuatu nanti ibu kasih hadiah. Sebenarnya hadiah itu pun termasuk suatu hukuman. Dan ada baiknya kita sebagai guru yang menyadari dan merefleksi diri sendiri bahwa pemberian hukuman itu tidak akan berdampak yang bagus buat anak. Kemudian keyakinan kelas yaitu salah satu metode untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri berupa kesepakatan yang dibuat bersama-sama, seperti contoh yang sudah diterapkan di kelas kita masing-masing. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu dimunculkan dari sebelah pihak, dibuat oleh guru, sedangkan kalau keyakinan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang ada di sini itu 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi yang harus kita terapkan itu yang kelima, posisi sebagai manajer. Kalau selama ini posisi kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau anak, itu sebaiknya kita hilangkan secara perlahan dan untuk memposisikan diri kita itu sebagai manajer yang baik di dalam kelas dan terhadap anak-anak. Kemudian untuk sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 poin, yaitu psikologis, rasa aman, kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri. Kenapa di sini adanya rasa aman? Karena sekolah itu diibaratkan sebagai rumah kedua untuk anak. Jadi anak merasa aman pergi ke sekolah, tidak menangis dan sebagainya. Dan
kebutuhan kasih sayang, ya anak pun baiknya di sekolah tetap mendapatkan kasih sayang seperti mereka di rumah gitu kan. Kebutuhan dan penghargaan, aktualisasi diri ya seperti mereka bersosialisasi dengan teman-teman. Kemudian dalam pemecahan masalah itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dari identitas yang gagal ke identitas yang salah. Selama ini termasuk saya sendiri yang mungkin Bu ya, kalau menghadapi kesalahan anak itu kadang ditegur secara langsung. Kalau di dalam pembelajaran segitiga restitusi ini anak harusnya dipanggil tersendiri, ditanyakan. Itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Contoh seperti kasus yang saya alami kemarin, ada Ananda Rafa dan Anda Hairi sedang bermain panco di dalam kelas. Itu mereka tidak dalam keyakinan kelasnya itu tidak mereka jalankan. Terus kami panggil dan menyelesaikan, meyakinkan mereka kembali, dan alhamdulillah sudah membuat keyakinan mereka muncul kembali. Mungkin yang saya sampaikan, apakah ada yang ini pengalaman atau hal yang ingin ditanyakan? Contoh disiplin positif ya Bu ya. Contoh disiplin positif yaitu seperti menggunakan seragam, datang tepat waktu, kemudian tanggung jawab. Dalam hal ini tanggung jawab anak itu kan seperti ya membereskan buku dan mainan, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh kecilnya seperti itu. Cuman jadi selama ini yang sering kita terapkan pada anak itu padahal anak salah, terus kita tegur itu berarti kesalahan yang dia sudah kata sebenarnya itu akan menimbulkan dampak apa ya psikologis sebenarnya. Jadi menurutnya kita harus meluangkan waktu sendiri agar anak itu tidak merasa terintimidasi atau gimana gitu. Ya, karena dari hal tersebut kan kalau kita memberitahu rasa bersalahnya di depan teman-teman, setidaknya kan mereka merasa malu atau apa. Jadi sebaiknya panggil secara tersendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemenuhan tugas untuk pendidikan program ini. Dalam hal ini saya tidak merasa saya ini pintar atau apa, karena dalam hal ini saya pun masih sama-sama belajar dan mengubah diri untuk menjadi manusia yang lebih baik, guru yang lebih baik untuk kedepannya, yang mungkin dapat diterapkan di sekolah kita dan menciptakan budaya positif di sekolah kita agar sekolah kita lebih maju dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.